Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, izinkan kami untuk mendengarkan renungan harian melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Leonardo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 21 ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikuti dia dari belakang, berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang bersorak, bagaimana kita menyerukan sorak-sorai. Itu merupakan bagian dari luapan hati yang menyatakan kesenangan, yang menyatakan sukacita. Kalau kita sedang menonton sepak bola, saya teringat akan teman-teman saya ketika masih di Jakarta. Kami bertiga nonton final Piala Haji Samsu antara Persipura melawan Persija, dan kami bertiga yang menonton tersebut sebenarnya tidak mendukung salah satu tim tersebut, hanya sekedar refreshing, lelah berlatih, kami menonton, masuk gratis, kebetulan kami bisa masuk. Dan ketika terjadi gol ke gawang Persija, terjadi gol, dan kami sontak saja bersenang, gol, senang. Padahal semua yang di sekitar tersebut adalah pendukung Persija. Pelan-pelan kami turun lalu kami kabur pergi, karena kemungkinan bisa terjadi bentrok, karena kami berada di kubu Persija pada saat itu. Sukacita, luapan hati yang menyatakan senang, dan itu sorak-sorai kami sampaikan, walaupun bukan pada tempatnya, di mana kami bukan pendukung Persipura, kami bukan pendukung Persija, tapi karena itu gol kami ikut senang, udah gol, seperti itu. Ibu bapak saudara terkasih, luapan sukacita, sorak-sorai yang disampaikan oleh orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu, baik mereka yang berjalan di depan, baik mereka yang mengikutinya dari belakang, berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Apa yang bisa kita pelajari dari nats ini? Yang pertama, kita boleh melihat kata Hosana yang berarti selamatkanlah. Hosa dari bahasa aslinya selamatkanlah. Nah, merupakan ungkapan doa yang disampaikan, aku memohon kepada Tuhan. Jadi Hosana adalah bentuk permohonan, doa yang dinaikkan agar Tuhan menyelamatkan umatnya. Apa yang bisa kita lihat? Yang pertama, bersorak akan kasih setia Tuhan, yakni Hosana, aku berdoa, Tuhan selamatkanlah aku sekarang. Benar saja orang-orang Israel pada saat itu berharap Mesias yang datang, Kristus yang datang ini juga bisa membebaskan mereka, tidak hanya secara kerohanian, tetapi juga boleh membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Secara politis, mereka juga menginginkan Yesus bisa melepaskan bangsa Israel dari genggaman penjajah. Lalu dikatakan yang kedua, Hosana merupakan pujian atau sanjungan yang dinaikkan, pujian sanjungan kepada Mesias, Raja orang Israel tersebut. Luapan hati mereka, sukacita mereka melihat Raja mereka yang berjalan menuju Yerusalem, dan mereka mau menobatkan Kristus sebagai Raja atas Israel yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan berbeda, karena kemudian Yesus ditangkap dan Yesus disalibkan, dan mereka akan kemudian berbalik mencaci maki dia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, apa yang bisa kita pelajari dari nats ini? Kita boleh belajar bagaimana kita boleh bersorak,
memuji memuliakan nama Tuhan merupakan ungkapan luapan hati kita. Kita juga tetap setia kepada Tuhan meskipun kemudian ada perubahan yang membuat kita kecewa, tetapi kita boleh tetap setia akan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu boleh bertumbuh berakar melalui cara hidup kami sehingga kami boleh melakukannya. Kami mulai aktivitas hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.